Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, biidnillah, dengan izinnya Allah, wa biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita hari ini di surat 14. Surat 14 namanya surat Ibrahim, ayat yang ke-24, 25, 27 dan 26. Baiklah, marilah kita ikuti. Mudah-mudahan kajian ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi para pembimbing yang terbimbing. Kita menjadi pendidik yang terdidik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ustadz dan ustadzah yang robbani, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 79. Baiklah, kita dengarkan surat Ibrahim 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ يثبت
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Di sini tadi ada kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik itu adalah termasuk kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat tauhid dan syahadat rasul itu termasuk kalimat thayyibah, yaitu segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik. Kalimat tauhid seperti kalimat Allahu Akbar, dan lain-lain sebagainya. Yang termasuk kalimat yang buruk ialah kufur, syirik, segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik. Yang dimaksud ucapan-ucapan yang teguh di sini ialah kalimat thayyibah yang disebut dalam surat 14 ayat 24 di atas. Jadi banyak kalimat-kalimat thayyibah yang Allah sudah ajarkan kepada kita, misalnya tasbih subhanallah, hamdalah, alhamdulillah,
tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, basmalah bismillahirrahmanirrahim, ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan banyak kalimat-kalimat yang baik Allah sebutkan adalah kalimah thayyibah. Mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk bertartil Al-Qur'an. Betapa mulianya 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Apabila kita baca kalimah-kalimah thayyibah yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an, maka itu termasuk ibadah yang utama. Apalagi kalau kita ini mau belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar mengamalkannya, mendakwahkannya, serta menghafalkannya, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, itu juga termasuk amal yang utama. Ada lagi amal yang utama termasuk sholat tepat pada waktunya. Ada lagi amal yang utama termasuk birrul walidain. Dan termasuk amal yang utama adalah jihad fi sabilillah dengan amwal dan anfus kita. Bisa kita lihat dalam surat 9 ayat 20. Baiklah, mari kita lihat penjelasannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan di dalam kita untuk memahami Al-Quran ini sebagaimana doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kefahamanku. Surat 20 ayat 114 surat Toha. Perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini ialah perumpamaan mengenai kata-kata, ucapan yang baik. Misalnya kata-kata yang mengandung anjuran tauhid seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau kata-kata lain yang mengajak manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kata-kata semacam itu diumpamakan sebagai pohon yang baik, akarnya teguh, menghujam ke bumi. Akar bagi pohon memiliki dua fungsi utama. Nah, jadi luar biasa kalimah-kalimah thayyibah Islam kita, iman kita, ihsan kita itu diibaratkan seperti pohon yang baik. Ya. Pohon yang baik itu akarnya kuat, cabang-cabangnya banyak menjulang ke langit, dan pohon itu berbuah terus-menerus dan bermanfaat bagi umat manusia, bagi makhluk-makhluk lainnya, memberikan kemanfaat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Orang yang mempunyai ilmu bermanfaat itu, selain ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat pula bagi keluarga besarnya, dan umumnya bermanfaat bagi seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, minal jinnati wan nas yang ada di bumi ini. Kita lihat akar yang
kokoh itu fungsinya adalah satu, menghisap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, menopang, maksudnya menopang tegaknya pohon. Apabila akar tidak dapat lagi mengambil unsur-unsur hara dalam tanah, maka lambat laun pohon akan mati. Sedangkan akar pohon yang berfungsi baik akan dapat menyalurkan unsur-unsur hara dari dalam tanah ke bagian atas pohon, dan pertumbuhan pohon akan berjalan dengan baik, dahannya rimbun menjulang ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara jenis pohon ada suatu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Pohon itu adalah perumpamaan bagi orang Islam. Beritahukan aku apakah pohon itu. Orang-orang mengira pohon itu adalah pohon tumbuh di hutan. Kata Abdullah, sedangkan menurut saya pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi saya malu untuk berkata. Kemudian para sahabat berkata, beritahulah kami pohon apa itu, hai Rasulullah. Beliau menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar membiasakan diri menggunakan ucapan yang baik, yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya serta adab dan sopan santunnya. Sebaliknya, setiap muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang jorok yang dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang mendengarnya. Jadi kalau kita lihat kalimah-kalimah thayyibah itu diumpamakan misalnya tadi seperti pohon kurma. Kalau binatang seperti lebah. Sedangkan kalimat-kalimat yang buruk itu diumpamakan seperti lalat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-25-nya. Dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya pada setiap manusia dengan seizin Tuhannya. Adapun proses pertumbuhan tanaman diperlukan berbagai unsur hara yang cukup banyak macamnya. Menurut jumlah yang diperlukannya, unsur hara ini dibedakan menjadi unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah banyak dan unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Tetapi keberadaannya mutlak diperlukan untuk sampai pada terjadi buah. Akar harus dapat memasok semua kebutuhan unsur hara ini dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Ada beberapa unsur hara yang apabila dipasok melebihi kebutuhannya akan menjadi racun bagi tanaman dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman. Misalnya besi untuk tanaman padi.
Sebab itu manusia yang mengambil manfaat dari pohon itu hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya kata-kata baik yang kita ucapkan kepada orang lain, misalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna, manfaatnya akan dapat oleh orang banyak, didapat oleh orang banyak. Setiap orang yang memperoleh ilmu pengetahuan dari seseorang guru haruslah bersyukur kepada Allah, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bisa menjadi guru karena jasanya guru. Kita bisa menjadi presiden ya jasanya guru. Kita bisa menjadi menteri apapun ya jasanya guru. Maka bersyukurlah kepada Allah dan hormati gurumu. Doakan dia selalu sebagaimana engkau mendoakan ayah ibumu, karena guru, ustadz dan ustadzah kita adalah orang tua yang mendidik ilmu kepada kita. Ibu bapak dalam rumah tangga haruslah senantiasa mempergunakan kata-kata yang baik dan sopan, serta menjauhi ucapan-ucapan kotor dan kasar, karena ucapan itu akan ditiru oleh anak-anak mereka. Mudah-mudahan ayah-ayah yang ada di bumi ini menjadi ayah-ayah yang soleh, ibu-ibu yang ada di bumi ini menjadi ibu-ibu yang soleh, anak-anak yang laki mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang perempuan mudah-mudahan jadi anak perempuan yang solihah. Coba kita lihat sekarang yang nomor 27. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia meneguhkan orang-orang yang mukmin dalam ucapan-ucapan baik dan teguh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara iman dengan ucapan yang baik dan teguh. Iman mendorong seseorang untuk senantiasa menggunakan ucapan yang baik dan teguh. Sebaliknya ucapan yang baik itu dapat memelihara keteguhan iman seseorang. Jadi orang mukmin itu kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Diamnya itu berzikir. Tapi kalau bisa ngomong, ya ngomong yang baik. Dalam ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia membiarkan sesat orang-orang yang dolim dan yang suka berbuat menurut kehendaknya sendiri tanpa mengabaikan peraturan yang benar. Antara lain ialah mengucapkan kata-kata yang buruk yang mengajak kepada kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, kefasikan, kendoliman dan lain sebagainya. Jadi kalau kata-kata yang dari mulut kita itu adalah sebuah kedoliman, lebih baik kita diam. Jadi kita harus berhati-hati. Coba kita lihat kayak apa kalimat yang buruk itu, kayak apa ya. Naik di 26 terakhir ya. Dalam ayat ini disebutkan perumpamaan kata-kata kalimat yang jelek, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran dan kemusyrikan atau yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Kata-kata yang jelek itu diumpamakan seperti pohon yang buruk yang akarnya tercabut dari bumi sehingga pohon tersebut tidak dapat tegak dengan kokoh, tidak dapat berdaun dan berbuah, artinya tidak dapat memberikan buah dan manfaat lainnya bagi manusia, bahkan hanya memberikan mudarat apabila pohon itu roboh dan menimpa mereka. Jadi pohon jelek itu repot, dibuat berteduh di bawahnya
roboh, ya mati, orangnya mati, kendaraannya rusak. Makanya hati-hati ya. Apabila pohon itu roboh dan menimpa mereka, kata-kata yang jelek hanya dapat menimbulkan dosa, seperti membangkitkan kemarahan dan kebencian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim sebagai hadis marfu, bahwa syajarah habitsah, pohon yang buruk adalah handolah yang rasa buahnya pahit. Jadi handolah itu adalah pohon yang rasanya pahit dan tidak ada baunya. Apabila dimakan orangnya mendem, orangnya keracunan, ya. Makanya orang yang beriman itu kalau rajin ngaji, rajin baca, rajin memahami, rajin ngamalkan, rajin berdakwah, rajin menghafal Quran, seperti jeruk, baunya harum, rasanya manis. Orang mukmin yang rajin baca tapi dia tidak mau untuk berdakwah, belum mampu untuk berkata-kata yang banyak untuk menyampaikan apa yang dibacanya baru untuk dirinya, dia seperti buah kurma, rasanya manis tapi tidak ada buahnya. Dan orang munafik yang mengaji Al-Quran itu diibaratkan seperti bunga, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak pernah ngaji, tidak pernah dengarkan kajian, sukanya berbuat jelek melulu, ucapannya melulu, hatinya jelek melulu, itu seperti buah handolah. Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya sering mengucapkan kata-kata yang buruk, yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Kadang-kadang ya dari kata-kata sampai terjadi putus persaudaraan, kadang-kadang sampai pembunuhan. Itu karena dari kata-kata suami istri, dari kata-kata akhirnya pegatan. Makanya harus hati-hati ya, mulutmu adalah harimaumu. Demikian pula orang-orang yang sedang mabuk dan rusak akalnya, suka mengucapkan kata-kata yang jelek. Mabuk, ngomong tidak karu-karuhan, tidak bisa jelas karena mabuk. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan kesabaran, karena kesabaran mendorong seseorang untuk menguasai emosinya. Tuh sabar ya, sabar, belajar sabar supaya akalmu terkendali, nafsumu terkendali, fisikmu terkendali, ya. Agama Islam juga melarang seseorang dari hal-hal yang merusak akal, seperti meminum minuman keras dan sebagainya. Ojo dulinan, ojo minum minuman keras. Konek mabuk, lali daratan, lali lautan, lupa diri, lupa istri, lupa sembarang, akhirnya matine dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Makanya orang-orang yang mau haji, orang-orang yang mau umroh itu harus S3. Sebelum haji dan umroh harus tobat dulu, bersihkan dosa-dosanya dulu. Saat umroh dan haji di sana juga berbuat yang suci. Setelah pulang umroh dan haji harus juga menjaga itu, kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat baik. Jadi S3 sebelum, saat, sesudah harus suci, harus baik. Lihat di surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 197.
Allah berpesan agar kita senantiasa beriman takwa yang kokoh. Jangan melakukan RFJ. Apa itu? Rafas. Rafas itu suka kata-kata jorok, suka melihat hal-hal yang jorok. Ya, maka laki-laki dan perempuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tundukkan pandanganmu. Sebentar lagi mau puasa Ramadan, mulai sekarang wis dan seterusnya lah. Kalau ingin ladat imanmu, maka tundukkanlah matamu. Tundukkanlah mata kita. Buka surat 24 An-Nur ayat 30 sampai 31. F apa? Rafas, fusuk, kefasikan. Ya, kefasikan itu harus dihindari. Makanya kalau berkata-kata yang jorok, kemudian melihat hal-hal yang jorok, akhirnya merasuk ke dalam nafsunya, akhirnya berperilaku yang jorok, akhirnya suka. Yang J-nya adalah jidal. Jadi R rofas, fusuk, jidal. Jidal itu perang, padu. Jadi bercerai-berai, berdebat yang akhirnya menjadi perkelahian, akhirnya menjadi perseteruan, bahkan akhirnya kadang bunuh-membunuh karena dari mulut. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan itu. Jadi kalau kita lihat kenapa di Pramuka Praja Muda, karena itu memakai lambang tunas kelapa, karena memang tunas kelapa itu adalah pohon yang luar biasa. Jadi serbaguna dan tahan lama. Jadi serbaguna. Marilah kita menjadi orang yang top. Apa itu? Tiap orang pakai. Jadi kita bisa apa-apa yang sebelumnya kita tidak bisa apa-apa, tapi karena kita beriman dan takwa, mau taat Allah dan Rasulnya, akhirnya diajari sama Gusti Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lihat surat kedua ayat 282. Mudah-mudahan kita diberi ilmu hikmah sama Gusti Allah. Surat kedua ayat 269. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu laduni sama Gusti Allah. Surat 18 ayat 10. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi guru mursyid, guru yang bisa membimbing anak didiknya, membimbing dirinya, membimbing keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, soleh dan soleha. Surat 18 ayat 17. Jadi di Al-Quran itu ada semuanya. Tinggal kita mau apa tidak. Karena Al-Quran sudah diwariskan kepada kita, sudah diberikan kepada kita sama Nabi Muhammad SAW. Peganglah dua pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baca, pahami, lakukan, dakwahkan, hafalkan, terus disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, dulur-dulurnya harus berperilaku Qur'ani. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini, kita akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang jujur, generasi-generasi yang mandiri, generasi-generasi yang siap, dan generasi-generasi yang produktif, generasi yang selalu berinovatif, dan juga generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang mudah-mudahan bisa berprestasi jaya, selamat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada keluarga besar yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah, yang berada di KBTK, SD, SMP Surabaya, SMP Delta Sari, Sidoarjo, YDSF, dan Masjid Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi lembaga-lembaga pendidikan uswatun hasanah.
Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.